Wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Pak RT, sudah lama tidak jumpa kita. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, diberkahi umurnya. Kemudian yang saya muliakan pengurus Mushola At-Taqwa, hampir 1 tahun lebih kita tidak berjumpa. Mudah-mudahan di hari ini menyambung ukhuwah dan silaturahmi kita. Dan yang tidak saya lupakan jamaah Maulid Arba'in malam ke-26, mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan berkah kita istiqamah hadir di majelis ta'lim, Allah jadikan kita minal ummatin Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang saya muliakan pula tokoh masyarakat, tokoh adat, Pak Imam dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, walaupun kondisi kami masih agak sakit dikit, tetapi ketika mendengar maulid Nabi Muhammad SAW, maka muncul dalam hati itu semangat yang tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Ini masih bengkak masih. Kemarin ceramah di Sabah, di Mojang, ke sana jauh. Tetapi alhamdulillah ramenya lebih daripada ini. Habis sebulan kemarin Bengkulu, minggu kemarin Palembang, Masya Allah. Banyak orang hadir di majelis ilmu, terutama maulid. Apa sebabnya kira-kira? Yang pertama, boleh buka Quran surat Yunus ayat 58. Balik ini buka, jangan tidak. Yang kedua, boleh Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Yang ketiga, boleh buka Quran surah As-Saff ayat 6. Kalau tidak pernah baca Quran pasti tidak tahu. Tapi kalau orang yang sering mengkaji Quran, maka 3 ayat ini menjadi dasar bagaimana seorang umat harus bahagia ketika lahirnya seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita mulai dari Quran surah As-Saff saja. Di dalam Quran surah As-Saff itu, Nabi Isa alaihissalam menyeru kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, akan datang seorang Rasul yang akan membenarkan Taurat wal Injil, dan dia seorang nabi yang akan diutus di tengah-tengah umat dalam keadaan umatnya tidak punya akhlak. Dan barang siapa yang mendengar hadirnya Nabi Muhammad SAW, maka kata Nabi Isa, bergembiralah. Itu perintah dari Nabi Isa. Nabi Isa hidup berapa tahun sebelum lahir Nabi Muhammad? 600 tahun. Sebelum lahir Nabi Muhammad, Nabi Isa 600 tahun sudah ngasih tahu akan datang seorang utusan laki-laki, seorang nabi, wa ismuhu, dan dia itu bernama Ahmad. Tidak hanya menduga, tapi disebutkan namanya ada. Ahmad dalam bahasa Arab artinya orang yang dipuji di langit dan di bumi. Itu bahasa Arabnya. Ditambahi huruf mim. Dalam ilmu nahwu, mim itu bisa bermakna tempat, bisa bermakna alat, bisa juga bermakna waktu. Dan bisa juga bermakna kumpulan. Maka Muhammad adalah kumpulan semua pujian yang Allah ciptakan di muka bumi, mulai dari langit sampai kepada bumi, akan harum dengan akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang tidak pernah mau mengenal Nabi Muhammad,
itu orang suatu saat akan terpuruk dan terhina. Dan suatu saat orang tersebut tergolong orang-orang yang rugi. Ini Nabi Isa 600 tahun sebelum lahir Nabi Muhammad sudah tahu akan datang seorang Nabi namanya Ahmad dan beliau bergembira. Nabi Isa bukan umat Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad punya umat dan umatnya semestinya lebih gembira dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kelompok yang tidak senang ketika Nabi Muhammad lahir. Kita sebelum masuk Maulid, ada satu kelompok. Kelompok siapa dia? Disebutkan dalam Quran, kelompok itu hanya kelompok iblis laknatullah alaih. Maka ada suatu saat orang yang melarang perayaan Maulid, orang yang menentang perayaan Maulid untuk mengenang sejarah Nabi Muhammad, untuk bergembira tentang lahirnya Nabi Muhammad, maka jalan yang dia pilih adalah jalan iblis. Masya Allah. Hati-hati milih kelompok itu, hati-hati jangan sampai salah. Yang lahir nih Nabi kita. Gelarnya dalam kitab Maulid tadi Habibika Syafi'i wa Musyaffa'. Dalam bahasa Arab, Syafi'i itu artinya orang yang bisa nolong. Musyaffa' itu yang pertolongan dia diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Habibika Syafi' wal Musyaffa' bermakna Nabi Muhammad ini akan memberikan pertolongan dan pertolongannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja, ada suatu kisah. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad dikumpulkan jadi satu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kendaraan khusus untuk Nabi Adam alaihissalam. Diciptakan buruk. Kemudian Allah ciptakan pula kendaraan Nabi Nuh. Mimbar-mimbar beliau. Kemudian diciptakan pula mimbar Nabi Idris. Sampai kepada Nabi Isa, hampir 100.000 mimbar. Pada saat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diduduki para nabi. Maka Allah berseru, "Wahai Nabi Adam, naiklah kepada mimbar-mimbar kalian. Naiklah kendaraan-kendaraan kalian, karena sebentar lagi kata Allah akan kubawa kalian ke dalam surganya." Allah macam itu. Nabi Adam dengar macam itu, Pak, bergegas. Langsung naik buruk. Nabi Nuh juga sama baik, naik kalau. Cuman ada satu nabi yang tak mau naik, Pak. Cuman sekok itulah yang tak mau naik. Dari 100.000 nabi, cuman sekok yang tak mau naik buruk dan tidak mau dikirim ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Wallahi, demi kemuliaan engkau ya Allah, aku tidak akan naik kepada burukmu untuk diterbangkan kepada surgamu sebelum aku melihat semua umatku masuk ke dalam surga. Aku siapa yang tidak cinta Nabi Muhammad SAW? Luar biasa. Beliau ditarik nyawanya, Pak. Yang beliau ingat apa? Ummati, ummati. Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Jibril, apakah hendak engkau datang ke sini? Kata Jibril, aku diperintahkan Allah bersama malaikat Israel untuk mencabut nyawa engkau ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Kapanpun engkau bisa cabut, aku terima. Akan tetapi aku minta satu saja. Permintaanku terakhir. Sebagai persembahanku, bentuk cintaku kepada umatku. Kau tanyakan kepada Allah, bagaimana kondisi umatku setelah aku wafat. Jibril naik ke langit, ngomong kepada Allah, ya Allah, umat Nabi Muhammad bagaimana keadaannya setelah wafatnya Nabi Muhammad. Maka Allah mengatakan, sungguh ya Rasulullah, demi keagunganku tidak akan kusisakan satu dari umat Nabi Muhammad kecuali pasti masuk ke dalam surganya Allah. Mendengar kalimat itu, Jibril turun, Pak. Ya Rasulullah, sungguh beruntung setiap orang yang menjadi umatmu pasti dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka hari ini kita jadi umat Nabi harus bangga, seneng, cinta. Kenapa? Yang kita idolakan ini punya maqam khusus. Sering kita baca, Allahumma rabb hadhihi wassalatil ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athhum maqam mahmudanil ladzi maqamil mahmudan. Pernah kita kaji itu tak? Apa makna maqamil mahmudah? Maqam artinya kedudukan, mahmudah orang yang ditinggikan derajatnya dibandingkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi itu punya maqam khusus, maqamil mahmudah. Tidak sembarang yang didapatkan maqamil mahmudah. Maka kita ini kadang-kadang harus mengkaji kitab. Kita ini kadang-kadang jarang baca kitab. Sampai-sampai kitab para ulama itu bukan dibaca, cuma dipoto bae untuk snap. Alhamdulillah mengkaji kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kok tamida? Luar biasa snapnya. Alhamdulillah hadir majlis ta'lim, bawa buku dak nyatat, kurang ajar. Saya belajar dengan guru saya, ke guru itu bawa buku, bawa kertas, bawa pena, Pak. Tidak pernah tinggal. Zaman Maigo hari, oh luar biasa. Bawa HP galau. Maka ilmunya dalam HP itulah. Tak sampai ke hati. Ulama-ulama dahulu luar biasa. Ketika mendengar ilmu, timbul dalam hatinya, akan kuamalkan semaksimal mungkin. Makanya habis aku ceramah ini, ada ilmu yang didapat, jangan tak diamalkan. Maka disebut dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Contoh saja, saya di PAL 10 itu hampir berapa kali dipanggil orang untuk menyelesaikan nyawa orang, Pak. Maka saya di Jambi ini hampir terkenal jadi Ustadz Maut. Setiap ada yang nak mati manggil Ustadz Wahyu itu. 2 bulan yang lalu lah, ada orang mau nak meninggal dunia, manggil Ustadz Wahyu. Padahal banyak di situ Ustadz lain, ulama lain, manggil Ustadz Wahyu ni kan. Apa sebabnya saya bilang? Ambil berkah Quran Ustadz. Alhamdulillah Pak, bukan jadi rumah tahfiz lagi. Sekarang sudah jadi pondok pesantren. Kurang info Bapak. Sudah jadi pesantren, sekarang sudah pondasi. Insyaallah tahun depan kita masuk ajaran baru. Amin. Jadi dipanggillah saya itu di perumahan Tugu Permai dekat depan kantor BPK itu. Ada nenek-nenek yang sudah giginya tidak ada lagi. Panggil oleh anaknya, Ustaz tolong doakan supaya dimudahkan. Apa yang nak dimudahkan? Saya bilang, matinya, sehatnya. Saya tanya betul, apa be Ustaz, yang penting mudah lah. Ya sudah, saya apa boleh buat? Saya datang, saya bacakan ayat Quran. Kalau ada orang mau meninggal dunia atau bau-baunya nak mati, itu yang pertama bacakan Al-Baqarah. Yang kedua, kalau tidak bisa Al-Baqarah sampai habis, baca saja ayat-ayat intinya. Misalnya ayat kursi 255 atau 3 ayat terakhir 284, 285, 286. Kemudian bacakan surah Al-Fajr. Ketika di ayat ya ayatuhan nafsul mutmainnah diperbanyak dan diulang-ulang supaya malaikat rahmat ingat bahwa yang dicabut ini adalah umat Nabi Muhammad. Kemudian wudukan orang yang mau meninggal ini. Wah, ini jarang kita ini dak. Contoh be. Mana ada yang budak nak mati sini. Geser. Minjem sikok. Kau bela dak baring bentar. Baring be. Contoh ini contoh. Balik ini jangan nyari aku lagi. Pacak dewek, ya? Pacak dewek bahasa Palembang kan? Nah, ini contoh. Pertama, kalau memang nak pastikan dia ni mati apa tidak, pegang kakinya. Biasanya kaki orang nak meninggal dunia itu dingin. Nah, apa dingin ini? Kok ngapa dingin? Nak nahan kencing gitu. Lapar. Dipegang kaki, biasanya tanda-tandanya ya kaki dingin. Kemudian tangan tuh agak kaku dan mata tuh kadang-kadang sudah lalai. Lalai itu maksudnya diajak ngobrol sudah tak fokus lagi, Pak. Kita lagi ngobrol sini, dia nengok sana.
Nah, itulah tanda-tanda nak meninggal dunia. Akhirnya selesai saya baca, wudukkan. Suruh anaknya wudukkan. Yang wajib 3. Muka, tangan sampai siku, kemudian kaki. 3 itu baik. Ubun-ubun. Ubun-ubun kaki 4. Yang wajib buka Al-Maidah, ada di situ. Wujuhakum wa aydiyakum ilal maraqib wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, buka Quran Al-Maidah. Nah, setelah diwudukkan baru ditalkinkan, bacakan la ilaha illallah. Jangan tahu mayatnya. Bukan nak mati macam itu. Ditalkinnya pelan-pelan, jangan ngebut. La ilaha illallah. Nah, biar dia nyernah dulu, biar dia baca. Coba baca. Nah, selesai dia baca, baru kita baca lagi. Ini dah anak-anaknya kadang ngebut, nak pengen cepat tadi kan? Apa yang nak cepat? Matinya tadi. Gawat. Baca nih kan, la ilaha illallah sampai dia pasir, sampailah tenggorokannya agak susah, kemudian napasnya sudah tersengal, maka kematiannya sudah sangat dekat. Bacakan salawat sedikit, habis itu bacakan lagi la ilaha illallah terus sampai habis. Bacakan sampai habis. Ada yang ngajarkan Allah tidak usah. La ilaha illallah tu. Nanti Ustaz kalau terpotong la ilah macam mana? Allah lengkapi dalam hati. Insya-Allah. Jangan takut. Nah, maka yang semacam ini, dah duduklah, belum jadi mati kau. Yang semacam ini perlu diajarkan kepada anak-anak kita, karena ketika wafat, kadang-kadang ustadznya di luar kota, kadang-kadang orang-orang alim ada di luar. Mulai hari ini kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana kiat-kiat mati husnul khotimah seperti Nabi Muhammad SAW wafat. Nabi Muhammad sudah menyiapkan segalanya, Pak. Hartanya sudah diinfakkan semua, amanahnya sudah disampaikan, ada khutbah Jumat terakhir beliau siapkan semua kematian beliau. Sampai-sampai guru kami itu ada yang meninggalnya sudah nyiapkan kain kafan dewe, nyebutkan harinya. Akhirnya selepas saya membacakan ayat Quran, saya tengok nenek tua tadi, nampaknya bukan hari ini meninggal dunia. Keluar dari rumah, anaknya Bang Epri atau kawan beliau itu bertanya, Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz tentang nenek tadi? Apa meninggal hari ini? Saya jawab, insya Allah paling cepat 2 hari, paling lama 7 hari. Hebat betul nyebut macam itu tak? Aman meleset kan gawat. Macam itu tak? Cuman karena kita baca hadis, baca ilmu, kajian luar biasa, sampai kita tuh tahu betul ciri-ciri nak mati hari ini apa besok. Tahu betul, Pak. Kalau orang mengkaji betul. Saya bilang paling cepat 2 hari, paling lambat 7 hari. Apa yang terjadi? Hari Kamis saya ke sana, hari Sabtu pas 2 hari setelah itu beliau meninggal dunia. Apa sebabnya? Ilmu, bukan ustadznya hebat. Kaji ilmu-ilmu Islam ini, ada lengkap semua, baik kesehatan, kematian, semuanya sudah ada dicatatkan dalam hidup ini. Tinggal kita mengkaji. Macam ini, corona ini, ada yang takut, ada yang melawan, ada yang nyari. Ada yang nyari, mana nih yang corona ini? Pening pala aku tadi. Ada yang 3 macam manusia zaman sekarang. Nyari corona, takut corona, melawan corona. Cuman masyarakat, pemerintah menyerukan lawan corona. Ya sudah, kita lawan. Macam itu kan. Tak usah takut. Yang takut berarti tidak ikut seruan pemerintah. Macam itu tak? Kata pemerintah, lawan COVID. Ya sudah, maulid, tetap maulid. Lawan maulid. Lawan apa? Lawan coronanya. Kan kata pemerintah lawan. Kecuali kalau kata pemerintah takutlah dengan COVID. Nah, balik gitu. Selesai maulid nih, habis tutup wassalam. Tapi kan seruan pemerintah lawan. Ya sudah, kita jangan takut kalau lawan. Kalau lawan tuh apa yang kita cari? Pencegahannya, itu yang penting. Apa pencegahannya? Survei membuktikan bahwa orang yang rata-rata mati gara-gara COVID itu karena imunnya rendah. Imannya juga rendah, matilah dia besok. Maka iman kalau kuat, imun kuat, insya Allah orang semacam ini nak corona 100 ikut, habis coronanya. Insya Allah. Saya inilah keliling, Pak, Bengkulu, Palembang, apa lagi? Sabak tadi. Dan juga kena corona.
Kenapa? Dalam hadis disebutkan setiap wabah itu paling lama setahun. Maka wabah itu disebut menaun. Maknanya apa? Menjelang Desember ini insya Allah Allah angkat semua wabah itu. Jangan takut lagi. Makanya sekarang lah demo di mana-mana, ada yang nyambut Habib Rizik, tidak ada yang kena galau. Tidak ada yang kena. Aku tunggu nian habis demo di DPR kemarin, ada tak yang kena meningkat di Jambi ini? Tidak ada juga, biasa baik. Yang mati juga rata-rata orang yang punya penyakitan. Kalau tidak punya penyakit sehat walafiat, insya Allah coronanya tunduk, Pak. Sami'na wa ata'na. Mulai hari ini kita lihat saja pencegahannya, tidak usah takut. Ingat kata pemerintah, lawan corona. Maksud lawan itu jangan takut. Malah kalau takut kata dokter, imun kita menurun. Masya Allah. Tambah lagi dengan iman yang kuat. Iman yang kuat inilah awal dari imun yang kuat. Kita takut corona luar biasa, pakai masker. Pencegahan luar biasa, cuci tangan tiap hari. Kemudian apa lagi? Kalau nengok orang berjarak pula, sampai bertanya tadi, sah tak Ustaz orang solat sapnya jauh-jauh? Saya jawab, seruan MU itu jelas. Kalau daerah tersebut daerah zona merah, maka baru berjarak-jarak. Tapi kalau zonanya hijau macam iko, ya udah usah berjarak-jarak. Karena lurus dan rapat saf itu kesempurnaan sholat. Yo kalau tempatnya zona merah jelas itu disuruh berjarak-jarak. Atau masjid yang ada di pinggir jalan yang sering dilintasi oleh orang-orang yang lintas kota, lintas provinsi, ya boleh jarak-jarak. Sampai Arab Saudi pun juga menjarak-jarakkan. Tapi di masjid di sekitar Arab Saudi tidak juga berjarak-jarak. Di Mekah ngapa berjarak-jarak? Karena orangnya datang dari berbagai negara. Nah, macam kita ini zonanya hijau apa merah? Tengok saja di peta itu, tanya dengan pemerintah. Kalau seandainya hijau, maka rapat tetap rapat safnya. Tapi kalau zonanya merah, itu baru berjarak. Nah, itu sudah paham. Insya Allah sah solatnya. Masuk lagi kelahiran Nabi. Ketika Nabi SAW dalam perut maknya, 2 bulan dalam perut maknya,
kecil sampai yang besar. Yang kecil-kecil itu apa Ustaz? Motong kuku, cara Nabi. Potong dari kanan. Tiga, 4, 5, 6, lanjut ke depan 7, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau punya jari 11, potong juga 11. Ngapa itu 11? Ada juga yang kita patul izar tuh, yang menyebutkan sebab orang punya kaki 11 atau lebih. Ada tuh, pacol kita itu. Ngapa? Mak bapaknya berhubungan sama istri di hari raya. Iya, pacol lah kita. Orang yang berhubungan sama istri ketika hari raya, itu anak-anak punya kelebihan. Itulah kelebihan tadi. Nah, dari orang 5 kali kapan itu dia 11. Ikut tsunami yang kecil. Minum dulu. Bagus. Santri saya mana ada yang boleh minum berdiri? Kalau berdiri push up itu 15 kali. Makan dulu. Minum es tebu dulu. Minum macam-macam, lah itu. Ikuti Nabi, rasakan Nabi itu 24 jam sama kita. With Nabi Muhammad SAW. Bikul iyo, with Nabi Muhammad SAW. Bahasa Inggris atau bahasa Arab. Ya, mulai hari ini rasakan setiap hari bisa sama Nabi Muhammad. Kalau bisa hati merasakan kehadiran Nabi Muhammad setiap saat, itu hati yang paling dekat dengan Nabi. Mulai dari kecil ya, mulai hari ini minum, makan, terus kencing dulu, jangan basing baik, ada pohon laju, pohon tuh mikir juga budayanya aku nih makan air, bukan air kencing, zalim gitu sama Tuhan. Kadang-kadang juga ada semut lagi rapat di dalam lubang itu, kau kencing kok panas gitu, marah dia, zalim, kencinglah pada tempatnya, ada tempatnya, duduk. Kemudian ada doanya, masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, hadis Ahmad. Baca itu, keluarnya baca, ghufranaka ya Allah, minta ampun kepada Allah. Nah, sunnah-sunnah kecil inilah yang dekatkan kita dengan Nabi Muhammad. Siapa yang pengen mimpi Nabi Muhammad, hadirkan setiap hari bersama dengan Nabi Muhammad, pasti dia cepat mimpi Nabi. Saya coba itu. Kapanpun kamu pengen berjumpa dengan Nabi, kalau setiap saat kamu selalu berpikir Nabi, insya Allah cepat mimpi. Selain memperbanyak sholat. Yang ketiga, amalkan sunnah Rasul yang besar-besar. Apa yang besar-besar itu? Sholat tahajud, sholat sunnah, qobliyah subuh. Nah, itu hal-hal yang besar. Kalau kita tidak mampu yang besar-besar, yang kecil-kecil saja deh. Berpakaian putih, pakai peci, pakai imamah, pakai jubah, luar biasa. Itu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, terakhir, bagaimana kita bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan menjadi orang yang membantu dakwah Nabi Muhammad SAW, yang bisa main hadroh, bantu dakwah dengan hadroh, yang punya suara bagus, baca kasidah, yang punya kemampuan harta sekolahkan anak ke pesantren. Banyak kisah-kisah yang luar biasa hebat. Tidak akan rugi orang yang menyekolahkan anaknya di pesantren. Tidak rugi. Sejahat-jahat anak pesantren, suatu saat Allah ketuk hidayahnya kembali kepada orang lain. Tidak akan jauh dari para ulama. Masukkan pesantren, sekolahkan di tempat yang baik. Kalau tidak mampu berdakwah semacam itu, sumbanglah air artes, sekota. Tidak bisa juga. Nah, ini kita nih hadir di tempat memperingati perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mendukung ini tidak, dukung tidak atau iya. Nggak maulid. Maulid lagi ada corona. Sudahlah, orang yang ikut macam mana maulid yang ikut orang? Tak bisa. Minta izin semacam. Alhamdulillah kalau kita mendukung, luar biasa. Inilah gunanya jabatan. Ketika dititipkan, dimudahkan untuk hal-hal yang baik, mudahkan. Niscaya Allah jaga. Bentar lagi juga habis tahun kok. Insya Allah selesai corona ini. Makanya pemerintah berusaha ada vaksin, ada obat, padahal yang sakit sebenarnya macam itu. Coba
tanya sama yang sembuh itu, ngapa kok bisa sembuh kalau nanti kan mati baru ya banyak. Tanya, ternyata dia makannya teratur, kemudian sehat walafiat. Donald Trump itu berapa kali dikatakan positif pilpres dia. Tak percaya waktu dia. Mental corona itu. Tak jadi tapi dia. Tak apa. Mulai hari ini kita imannya kuat ke situ. Insya Allah jaga kita semua. Amin ya Rabbal. Ada pertanyaan tadi dulu. Biasanya ada tanya jawab. Ada? Tidak ada. Malam-malam yang kasih jam lewat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kebaikan dunia wal akhirah, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diberikan keturunan yang saleh, keturunan yang hafal Quran, keturunan yang mencintai Nabi Muhammad. Dan kali ini siapa yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, siapa yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, dan ketika lagi buntu Allah berikan rezeki yang barakah. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini diberikan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala berkat Maulid Arba'in di kota Jambi. Mudah-mudahan Jambi bersih dari segala wabah, bersih dari segala penyakit, dan kita semua dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.